hak orang lain, gitu menurut saya. Gitu menurut saya. Oke, mengambil hak orang lain. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, silahkan. Saya Bu, mohon izin untuk Ya, menambahkan. Mas Ananda. Silakan, Mas. Secara umum, korupsi itu kan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang ya Bu, untuk seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dan itu pengambilan korupsinya terkadang dari pajak masyarakat atau pajak-pajak pungli secara liar gitu Bu, menurut saya. Terima kasih. Oke, ya, baik. Masih ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan ya Bu. Mbak Sajidah. Korupsi menurut saya itu tindakan kejahatan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang bukan hanya untuk tujuan tertentu atau untuk memperkaya diri. Seperti itu. Ya, memiliki tujuan tertentu untuk memperkaya diri. Ya, jadi ada maksud dan tujuan memperkaya diri sendiri, tapi yang digunakan adalah miliknya siapa, Mbak? Miliknya orang lain. Milik orang lain, milik negara, milik masyarakat, ya. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ini ya, kita harus memiliki sikap ya. Korupsi no, anti korupsi yes, menyontek no, jujur bermartabat. Mahasiswa UNESA anti korupsi. Nah, mari kita teriakkan ini ya. Sebagai warga UNESA, kadang-kala tanpa kita sadari ya, satu contoh kecil di dalam suatu pembelajaran yang kita lakukan, misalnya ketika ada UAS gitu ya, ada UAS berharap mendapat nilai yang baik gitu ya, tetapi cara untuk mendapatkannya itu kurang baik. Cara mendapatkannya kurang baik. Misalnya apa? Misalnya dengan menyontek. Ya, saya itu selalu mengutamakan kejujuran ya dalam ulangan gitu ya. Sayang sekali pembelajaran yang kita lakukan saat ini nih secara online ya, ya kita nggak tahu bagaimana usaha yang dilakukan mahasiswa supaya mendapatkan nilai yang baik. Tapi mudah-mudahan dalam diri kalian itu sudah tertanam karakter kejujuran itu, sehingga meskipun tanpa pengawasan pun kita akan bisa memiliki sikap itu, gitu ya. Kalau secara offline ya pembelajaran di kelas, nah itu saya itu kalau saat ujian baik UTS maupun UAS itu memang benar-benar menekankan kepada mahasiswa itu untuk berlaku jujur. Sekali ketahuan nyontek itu sudah tidak saya luluskan. Tetapi saya tidak segan-segan membantu mahasiswa untuk bisa lulus ketika memang dia jujur, dia mengerjakan tugas dengan baik, kemudian juga selalu hadir. Nah itu nggak mungkin saya tidak meluluskan ketika mahasiswa itu hadir terus. Ya, karena itu adalah sebagai upaya kesungguhan. Tapi kalau dalam kaitannya dengan kemampuan kognitif setiap orang ini memang berbeda-beda ya, memang nggak sama gitu ya. Ada yang memang cepat di dalam menangkap pembelajaran, ada pula yang mungkin lama di dalam menerima pelajaran. Nah, seperti itu. Saya kira setiap individu ini nggak sama. Ya. Jadi di dalam materi kita memang kita akan mencoba menganalisis apa sebetulnya urgensi pendidikan anti korupsi ini ya. Jadi korupsi no, anti korupsi yes ya. Jadi memang kita mencoba untuk apa sebetulnya konsep pendidikan anti korupsi, bagaimana nilai-nilai anti korupsi, lalu contoh tindakan anti korupsi di luar kampus itu apa, bagaimana urgensi pendidikan anti korupsi bagi bangsa Indonesia, serta bagaimana model PAK yang diharapkan. Nah,
apakah ini korupsi? Kalau ada bacaan seperti ini, silakan. Oh, izin menjawab boleh Bu? Ya silakan, siapa ini? Saya Ananda. Iya, silakan Mas. Itu menurut saya korupsi Bu, karena menambahkan uang 50.000. Korupsi. Seharusnya kan 150.000. Terus Ah, uang 200.000, nanti 50.000-nya mungkin diambil oleh itu tadi. oke. Terima kasih. Oke, baik. Izin memberi tanggapan lain, Nah, Bu. ada lagi yang lain, teman-teman? Tanggapan Apakah lain. sama dengan jawabannya Mas Ananda? Betul. Ya. Kalau menurut saya itu bukan korupsi, Bu. Karena orang itu juga nggak mau rugi. Jadi kalau untuk biaya sewa seperti itu kita kan juga butuh badi kalau bahasa Jawanya, Bu. Butuh keuntungan sedikit-sedikit. Nah, itu sah-sah saja asal konfirmasi dulu sama sumbernya yang memberi uang itu. Karena keuntungan itu juga penting. Kalau rugi bodong kan ya eman-eman aja, Bu. Terima kasih. Oke, ternyata ada pro dan kontra ya. Baik, kalau kita coba baca ya. Jabatan kamu keren, manajer tim sepak bola sekolah. Suatu hari ada pertandingan di luar kecamatan. Tim sepak bola sepakat untuk menyewa bus agar bisa berangkat bersama-sama. Nah, sepulang pertandingan, kamu harus menyerahkan bon, nota, kwitansi, sewa bis ke guru kamu. Kebetulan kamu kenal dengan yang punya bis, terus kamu minta ke dia, Pak, nanti di bon tolong ditulis sewanya 200.000 ya. Padahal sewa bus itu seharusnya 150.000. Kira-kira ini perbuatan jujur apa enggak ya? Tidak, Bu. Nah, Tidak, Ibu. Tidak. ya. Enggak jujur kan dia? Ya. Nah, jadi mestinya 150.000, tapi nanti di bon ditulis 200.000 ya. Jadi ini bukan persoalan bahwa dia sebagai bisnis untuk mencari keuntungan. Jadi ini berarti gini ya, misalnya saya minta tolong sama Mas Nanda. Mas Nanda, saya minta tolong dipesankan ini ya, misalnya saya pesankan flyer ya. Kalau cetak ini berapa ya Mas ya, ukuran sekian. Oh biasanya itu Bu 200.000 misalnya. Nah ternyata 150.000. Nah, Mas ini kenal sama percetakan. Baik, berapa ini 100? Tapi ditulis saja 200.000. Saya sudah bilang kok tadi ke Bulis kalau biayanya 200.000 misalnya. Nah, kira-kira tepat apa tidak? Jujur apa tidak? Tidak, Bu. Nah, itu. Mbak Farah, angkat tangan, ini ada yang disampaikan, silakan. Ya Bu, jadi menurut saya itu termasuk ini Bu, memberi atau menerima hadiah atau janji termasuk penyuapan. Jadi kan dia itu Bu, penyalahgunaan kewenangan sama kesempatan. Kan walaupun cuma 50.000 ya Bu, itu juga termasuk memperkaya diri. Uang 50.000 bagi peserta yang urunan itu bisa dibuat makan atau apa, tapi bagi yang mungkin yang lakuin itu bisa dibilang badi ya Bu. Tapi itu menurut saya juga termasuk korupsi. Ya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mbak. Apa gimana? Mbak Farah ya, Mbak Farah. Oke, sebentar. Ini saya berikan sudah paham ya yang terkait dengan ini korupsi apa tidak. Kadang-kala memang sesuatu hal yang kita tidak sengaja gitu ya. Tidak sengaja ya kita anggap itu hal yang biasa, padahal itu menjadi luar biasa gitu. Tapi kalau saya menyuruh mahasiswa selalu saya lebihkan kok tanpa kamu minta gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas minta tolong ini ya, misalnya cuma 50.000, pasti saya genepi 100.000. Kenapa ya? Saya mikir, dia ya butuh bensin untuk transport, dia juga butuh makan untuk ini misalnya atau beli minum misalnya seperti itu gitu ya. Ketika saya minta tolong mahasiswa itu nggak mungkin saya berikan kurang ya. Kalau pas pun juga nggak ini, pasti saya lebihkan gitu. Karena apa pertimbangannya ya dia sudah membantu saya
dia harus mengeluarkan uang bensinnya misalnya. Nah, baik, kita lanjut. Jadi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya. Nah, kemudian setiap orang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ya, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu dipidana. Ya, jadi ini termasuk korupsi apa tidak nih? Menebang pohon. Mana korupsi, mana kolusi, ya. Fakta menunjukkan, ini data lama ini ya, tahun 2004-2012. Nah, sekarang barangkali juga lebih dahsyat lagi gitu ya. Ini juga apa yang menjadi bahaya korupsi menurut masyarakat. Jadi kalau kita lihat, menurut Anda hal apakah yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia saat ini? Ternyata jawaban yang paling besar itu adalah budaya korupsi. 38,6%. Yang kedua, krisis ekonomi 15,1%. Yang ketiga, lapangan pekerjaan 10,3%. Terorisme 9,7%. Konflik antar kelompok 9,3%. Birokrasi yang rusak 5,6%. Ternyata menurut pandangan masyarakat 38,6% masyarakat itu mengatakan bahwa apa yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia saat ini ternyata apa? Korupsi, saudara. Ya, korupsi ternyata. Nah ini, jika cahaya redup, nyalakan api. Nyala api buatlah yang membara. Selama hidup janganlah korupsi, karena korupsi neraka jaminannya. Ya coba, ini dicermati nih kata-kata ini. Diingat-ingat kata-kata ini ya. Kalau perlu difoto ini, iya tah. Diingat-ingat supaya menjadi pelajaran berharga untuk kalian ya, terkait dengan ya sikap kita supaya anti korupsi. Ya. Jadi kalau kita sebagai umat beragama tentunya kita apa ya? Takut, ada rasa takut, ada rasa khawatir ketika kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu atau hal-hal seperti itu. Nah, ini masih ada lanjutannya ya yang tadi. Orang Arab pulang ke Arab, ini pakai filmnya. Dari sini berjalan kaki. Bangsa ini penuh berharap, jadilah generasi yang anti korupsi. Nah, namanya pantun. Goreng teri sambil main kecapi, perut kenyang karena makan nasi. Sungguh terpuji sikap anti korupsi mahasiswa UNESA penerus negeri. Ya, nah ini Mbak Sajida senyum-senyum, ini harus bisa menerapkan ya Mbak Sajida dan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi mari kita memiliki sikap anti korupsi. Ya, karena kita semua adalah sebagai generasi penerus negeri gitu ya. Sebagai generasi penerus negeri harus memiliki sikap ya anti korupsi. Jadi jangan
kita bersikap korupsi. Nah, apa sebetulnya korupsi itu? Ya, apa korupsi? Ya, sebentar, ini kok tertutup ya. Begini saja supaya jelas. Ya, jadi kalau kita lihat macam-macamnya. Jadi ada korupsi transaksi, ada korupsi kekerabatan, ada korupsi invasif, ada korupsi yang bersifat memeras. Nanti saya berikan ini kalau materi-materi yang terkait dengan nanti korupsi, nanti saya ada buku ya terkait dengan tindakan korupsi, itu nanti saudara bisa mempelajarinya ya, mempelajarinya. Jadi kalau yang terkait dengan transaktif korupsi atau korupsi transaktif, korupsi yang dilakukan oleh dua pihak yang sama-sama mendapatkan untung dari kedua. Kalau korupsi kekerabatan itu menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan keluarga atau teman. Kalau korupsi invasif, pemberian sesuatu pada pejabat pemerintah agar mendapatkan keuntungan atau kemudahan. Oke, sebentar. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi korupsi itu macam-macam ya. Nanti bisa dipelajari yang lain. Ada korupsi defensif, korupsi otogenik, ada korupsi suportif dan macam-macam. Intinya bahwasanya ketika kita bicara tentang korupsi, ini pasti sesuatu tindakan yang merugikan orang lain, merugikan bangsa dan negara, ya, karena memang kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, tentunya kita juga berusaha ya, tentunya berusaha untuk bagaimana kita ini harus mendukung usaha-usaha pemerintah ya terkait dengan bagaimana menciptakan tujuan negara ya. Tujuan negara yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, karena memang korupsi ini menimbulkan banyak kerugian ya, banyak kerugian di berbagai sektor, ya. Jadi dan kadangkala orang-orang juga tidak menyadari tentang bahaya-bahaya ya yang dilakukan akibat korupsi itu. Ya. Jadi ada 30 macam atau bentuk tindak pidana korupsi ya yang ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 dan juga Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2001. Nah, kemudian dari macam-macam itu
dikelompokkan di dalam 7 kelompok atau macam ya tentang korupsi, tindakan korupsi itu atau bentuk tindak pidana korupsi. Oke, sebentar. Kalau kita lihat dari definisi tentang korupsi dalam arti bahasa, saya share screen. Sebentar ini saya tutup soalnya ada banyak orang jualan di depan rumah ini teriak-teriak. Sebentar. Mohon maaf masih di mute, Bu. Mic-nya masih ke-mute, Bu. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat pengertian korupsi ya dari arti kata atau arti bahasa seperti itu. Korup itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan busuk, palsu, suap. Jadi kalau korup berarti suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan, negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan dan lain-lain. Nah kemudian, saya kira nggak usah langsung ke ini saja. Nah, yang tadi saya sampaikan, bentuk tindak pidana korupsi itu nanti bisa dilihat ya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Pasal 13 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang apa sebetulnya tindak pidana korupsi itu. Nah dari ini kemudian dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Jadi nanti kalau kepingin tahu lebih lengkapnya, saudara bisa membuka peraturan ini ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 7 kelompok itu apa? Bentuk tindak pidana korupsi itu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Nah, ini contoh gratifikasi seperti apa ya? Memberikan uang pelicin, suap, penerimaan, dan sebagainya. Nah, bagaimana strategi pemberantasannya? Nah, ini yang harus kita ketahui ya, ada upaya represif, lalu juga ada perbaikan sistem dan juga ada edukasi atau kampanye. Nah, ini yang menjadi bagian dari yang kita lakukan ini adalah bagian dari memberikan edukasi. Memberikan edukasi terkait dengan pendidikan anti korupsi ini. Ya, jadi supaya dalam diri kita itu memiliki sikap anti korup. Ya, korupsi no, anti korupsi yes. Makanya itu yang menjadi semboyannya gitu ya. Bagaimana rencana pemberantasannya dengan SMART, spesifik, measurable, attainable, relevan, dan juga timely. Nah, ini adalah berkaitan dengan pemberantasan. Nah, bagaimana kita memiliki sikap integritas dan anti korupsi? Jadi integritas itu adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai nilai-nilai yang dianut. Jadi apa yang kita katakan itu ya sama dengan yang kita lakukan. Karena kadang-kadang ini begini, kita itu ngomong, tapi ternyata pelaksananya nggak sesuai dengan yang kita omongkan. Nah, itu tidak memiliki integritas namanya. Ya, jadi kita harus memiliki integritas dalam artian bahwa
nilai-nilai yang menjadi tuntunan tingkah laku kita ini menjadi satu kode etik ya yang harus kita lakukan. Nah, nilai anti korupsi ini adalah nilai-nilai yang harus dianut suatu kelompok. Sasarannya apa? Agar berperilaku anti korupsi. Nah, nilai-nilai anti korupsi itu apa saja? Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, jadi itu yang perlu ya kita wujudkan di dalam upaya untuk kita memiliki sikap anti